beserta keluarga, berkahi ilmu yang akan disampaikan, juga berkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Dan pembahasan dari faedah-faedah syariah Islam ini itu mengenai menjawab pilihan Syekh Ahmad Dahlan, Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Dan tentunya ini materi yang sangat menarik sekali untuk kita simak bersama. Bagi Anda yang ingin bertanya setelah materi, silahkan bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilahkan, falyatafadhal masykura. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Pemirsa dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga antum selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan dan amal yang telah antum lakukan dan juga yang belum kita lakukan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan atau dilaksanakan. Pada hari yang penuh berkah ini, hari Jumat, ya, hari yang mana di Rasul kita SAW menganjurkan agar kita sebagai umatnya banyak mengucapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW dan juga menjadikan kita sebagai orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW kelak di yaumul qiyamah. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, topik yang akan kita bahas ini, kita berpindah kepada topik baru pada hari ini, ya, akan selanjutnya akan bahas sebuah kitab, yaitu berjudul Siyanatul Insan min Waswasati Syekh Dahlan. Ya, ini kitab ini adalah membahas tentang jawaban-jawaban terhadap tuduhan-tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Kitab ini ditulis oleh salah seorang dari ulama dari India, ya, ulama India yang bernama Muhammad Al-Bashir Sahsawani Al-Hindi. Nah, ini kenapa kita bahas kitab ini? Karena beberapa penceramah yang menukil dari kitab ini tentang menjatuhkan atau menjadikan kitab Syekh Zaini Dahlan sebagai bahan-bahan mereka untuk fitnah dan menyebarkan tuduhan-tuduhan bohong terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Sebetulnya banyak sekali tulisan-tulisan para ulama yang telah menjawab tuduhan-tuduhan terhadap dakwah Syekh Muhammad ini, dan juga beliau sendiri telah menjawab pula dalam sebuah risalah, yaitu kepada Ahli Qasim, yang beliau menjawab tuduhan-tuduhan yang difitnahkan oleh para penentang dakwah tauhid di masa beliau, yaitu dalam risalah beliau, Risalah ila Ahli Qasim. Dan ini juga sudah pernah kita bahas, ya, dalam suatu majelis, dan bisa dilihat di materi-materi yang kita sampaikan di media sosial. Adapun kitab Siyanatul Insan ini adalah banyak sekali dari para penceramah Nusantara yang menjadikan kitab ini, yaitu kitab Syekh Zaini Dahlan yang berjudul yaitu Fitnatul Wahabiyah atau Ad-Durr As-Saniyah fi Raddi 'alal Wahabiyah. Jadi ada dua judul kitabnya, yaitu Fitnatul Wahabiyah atau Ad-Durr As-Saniyah fi Raddi 'alal Wahabiyah. Ini maka kitab ini yang kita bahas ada Siyanatul Insan, adalah bantahan terhadap kitab yang ditulis oleh Syekh Zaini Dahlan ini, ya. Maka nanti akan ada jawaban-jawaban terhadap tuduhan-tuduhan yang dikutip oleh sebagian penceramah-penceramah di Nusantara ini, di negeri kita, untuk memfitnah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Nah, apa saja fitnah-fitnah tersebut dan jawabannya bagaimana? Ya, ada satu hal yang mungkin, ya, kita sampaikan kepada para tukang fitnah ini, menyebarkan berbagai tuduhan-tuduhan bohong ini. Kenapa mereka tidak merujuk tentang kevalidan tuduhan-tuduhan itu, tidak mau merujuk kepada kitab asli yang ditulis oleh Syekh Muhammad Wahab yang begitu banyak? Kenapa mereka tidak merujuk?
Ya, ini satu bentuk yang bahwa pembahasan-pembahasan yang mereka bahas itu adalah bukan bahasan ilmiah, tetapi adalah sekedar mengambil suatu informasi secara sepenggal atau sepihak ya, tanpa memastikan apakah benar tuduhan itu atau tidak. Nah, ini satu hal yang keganjilan dengan kemajuan teknologi sekarang. Bukan sulit lagi untuk mendapatkan kitab-kitab tersebut dan mencari informasi-informasi, ataupun kitab-kitab yang ditulis oleh murid-muridnya atau orang-orang yang apa namanya, menjelaskan ilmu-ilmu yang beliau bahas, yang beliau torehkan dalam kitab-kitabnya. Banyak sekali sebetulnya para masyayikh, para duat yang membahas tentang kitab-kitab beliau. Apakah itu namanya kitab Qaidul Arba, kitab Usul Sittah, kitab Usul Salasa, kemudian Masail Jahiliyah, kemudian kitab Tauhid, dan Mukhtasar Siratul Rasul, dan berbagai kitab-kitab lain yang beliau tulis. Tentu apa namanya, sangat mudah sebenarnya. Maka oleh sebab itu karena buku Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini dijadikan panduan oleh sebagian orang yang untuk menfitnah dakwah Syekh Muhammad Wahab, maka dari situ kita bahas salah satu kitab yang telah menjawab syubhat tersebut atau tuduhan-tuduhan tersebut dengan judul Siyanatul Insan an Waswasati Syekh Dahlan. Ini ditulis oleh salah ulama Ahmad Bashir dari ulama India ya, yang beliau ini sesaman dengan semasa dengan Syekh Zaini Dahlan ini. Ya, dan bahkan pernah berdiskusi langsung dengan Syekh Zaini Dahlan ini. Baik. Kita coba melihat apa namanya, pembahasan kitab ini nanti agar kita bisa mengambil faedah bagaimana sebenarnya hakikat dakwah Syekh Muhammad Wahab, dan juga apa saja tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada beliau dan bagaimana kebenaran tuduhan-tuduhan itu. Nah, ini yang coba kita akan bahas nantinya. Kemudian ini tadi kita katakan bahwa untuk mengetahui tentang hakikat dakwah Syekh Muhammad Wahab itu bukan satu hal yang sulit sebenarnya hari ini. Banyak sekali kitab-kitab beliau ya, tetapi dari orang-orang yang apa namanya, memfitnah, menuduh, tidak satu pun mereka yang menggali penyimpangan dari apa yang ditulis Syekh Muhammad Wahab. Tapi banyak mereka mengambil informasi-informasi yang kabar-kabar burung yang bahkan tidak dapat menunjukkan sumber dari mana mereka menerima informasi ini. Ini akan kita buktikan nanti dari sanggahan terhadap kitab Syekh Zaini Dahlan ini. Baik. Pertama kita mengenalkan bahwa di mana dalam perjalanan dakwah Islam ini tentu dari masa ke masa terjadi adanya pergeseran-pergeseran atau adanya orang-orang yang mencoba untuk melakukan hal-hal yang mengotori ajaran agama ini dengan berbagai macam bentuk pemikiran. Baik orang-orang yang mungkin dilakukan oleh orang yang sudah dari awal ingin merusak ajaran agama ini dari awal bagi orang-orang munafikin, ataupun orang-orang awam yang mereka tidak memiliki ilmu sehingga terpengaruhlah dengan isu-isu dan juga tuduhan-tuduhan yang disebar oleh orang-orang yang ingin memfitnah dakwah sunnah, dakwah tauhid ya di berbagai tempat. Maka alhamdulillah dalam sepanjang zaman umat ini selalu ada ulama-ulama yang menegakkan ajaran Al-Quran Sunnah sesuai pemahaman salaful ummah, mengikuti para sahabat ya, baik para imam yang masyhur dari kalangan mazhab fikih, itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Tetapi kita lihat banyak sekali orang-orang yang mengaku mengikuti mazhab mereka sangat jauh dari pandangan dan ilmu serta akidah yang mereka jelaskan kepada umat. Yang mereka ini tentu pasti mengikuti akidah para salafus saleh. Banyak hanya sebagian mereka mengaku mengikuti fikihnya. Ya, tetapi kalau kita lacak pula, betapa banyak pula mereka sebenarnya menyelisih fikih-fikih imam yang mereka ikuti, yang mereka akui sebagai imam mereka. Maka lahir juga sebagian orang melazimkan untuk berpegang dengan satu mazhab, tidak boleh mencampur adukan mazhab dan sebagainya. Padahal sebenarnya ulama yang empat tersebut adalah ulama-ulama besar yang patut kita ambil fatwa mereka, yang patut kita jadikan penjelasan mereka dalam agama ini sebagai pedoman dalam memahami Al-Quran dan Sunnah.
ya, yang tetapi juga mereka itu pasti juga ada kelemahan-kelemahan dalam pendapat mereka. Maka dari itu, kita semua ulama tersebut juga menganjurkan agar bila kalian menemukan pendapatku menyelisihi sunnah yang sahih, karena yang pasti mereka tentu akan ada sifat lupa, ya, atau mereka hanya mendapatkan hadis yang dhaif, kadang-kadang dijadikan hujah oleh mereka karena tidak ada hadis yang lebih sahih mereka temukan, sehingga mereka berpendapat dengan hal-hal yang kadang-kadang menyelisih pendapat ulama yang lain tentunya, bukan menyelisih maksudnya diadu dengan pendapat kita. Tetapi kita adalah melihat ketika ada ulama lain menjelaskan bahwa hadis itu dhaif, hadis ini pendapat ini adalah pendapat yang lemah, sebenarnya bukan berarti kita lebih pintar dari ulama tersebut, tapi tidak, kita hanya sekedar adalah melihat penjelasan ulama dalam suatu permasalahan dari berbagai aspek umpamanya, sehingga kita menyimpulkan mana pendapat ulama-ulama tersebut yang lebih mendekati kebenaran. Jadi tidak ada juga di antara mereka mengaku bahwa siapa yang tidak menerima pendapatku atau yang keluar dari mengambil pendapatku. Bahkan juga imam-imam yang mengikuti mereka juga tidak ada melazimkan manusia dengan pendapat mereka. Karena mereka juga menyadari bahwa diri mereka bukan seorang yang sempurna dalam ilmu. Ya. Maka dari itu wajar kita, ya, maka kita selayaknya kita sebagai orang penuntut ilmu, umat yang berpegang kepada ilmu mereka itu mengambil ilmu mereka, ya. Tetapi bukan hanya satu imam saja. Siapa melazimkan kita untuk ikuti satu imam? Ya, semua ulama itu boleh kita ikuti selama pendapat-pendapat mereka itu, ya, sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Bukan hanya para imam mazhab, ini para sahabat pun ada, ya, dari para sahabat pun ada pendapat-pendapat mereka yang mungkin menyelisihi pendapat-pendapat yang lebih roji dari hadis Nabi SAW. Seperti banyak sekali contoh-contoh kisah bagaimana ketika wafat Rasulullah SAW, sahabat ada memiliki usulan-usulan. Lalu ketika datang Abu Bakar membawakan hadis bahwa Nabi SAW bahwa para anbiya itu yudfan haitsu yamutun, mereka dimakamkan, dikuburkan di mana tempat mereka meninggal, mereka berhenti semua ketika ada pendapat-pendapat. Ketika mereka belum jelas dalil, mereka pertamanya pendapat boleh dikuburkan di Mekah, mungkin lebih baik kita memiliki ke Mekah karena itu adalah tempat kelahiran beliau. Ada yang mengatakan dikuburkan di Baqi, ada yang mengatakan kuburkan di kuburan Uhud umpamanya karena itu kuburan para syuhada dan sebagainya. Ya. Nah, sehingga ketika ada dalil mereka kembali. Demikian pula banyak sekali contoh-contoh diskusi-diskusi istihad para sahabat. Ya, ketika mereka belum mendapatkan informasi dalil yang kuat tentang hal itu. Contoh umpamanya ketika masalah perbedaan para sahabat dalam masalah haji tamattu antara haji bentuk haji yang paling aktor. Apakah haji qiran, haji ifrad atau haji tamattu. Nah, di antara yang merujukan bahwa Abu Bakar dan Umar itu lebih memilih pendapat itu adalah pendapat haji ifrad, ya, sehingga mereka berpendapat dengan alasan mereka adalah agar Ka'bah tidak sepi dari orang-orang bertawaf. Ketika sampai hal itu kepada Ibnu Abbas, ya, seorang sahabat yang muda dan seorang faqih, Ibnu Abbas juru menyebutkan bahkan menyebutkan suatu perkataan yang sangat masyhur. Ya, aqul lakum qala Rasulullah SAW taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Saya sampaikan kepada kalian pendapat ini hadis Rasulullah SAW, ini perkataan Rasulullah SAW. Lalu kalian akan mengatakan ini pendapat Abu Bakar dan Umar. Jika demikian tanggapan Imam Abbas. Nah, begitu. Maka semua ulama pun tidak satu pun di antara mereka itu memaksa orang untuk pendapat mereka atau harus untuk pendapat mereka. Bahkan semua ulama mengarahkan umat ini untuk berpegang dengan syariat, ya, yang sahih dengan dalil yang sahih. Baik Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Syafi'i sangat masyhur dari perkataan beliau mengatakan idza wajadtum qawli yukhalif qawla Rasulullah SAW fadribu biqawli ardal haid. Jika kalian menemukan ada pendapatku, ya, menyelisih hadis atau perkataan Rasulullah SAW, maka buang pendapatku jauh-jauh. Bahkan beliau menyatakan idza sahal hadis bahwa madhabi, apabila hadis itu sahih itulah yang madhabku, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Maka itu Imam Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Kubra beliau menyebutkan satu hadis, satu permasalahan, lalu ketika Imam Syafi'i menyelisih pendapatnya dengan hadis tersebut, Imam Baihaqi mengatakan ya hadza huwa madhab Syafi'i, yaitu hadis, ya, bahwa hadis inilah yang madhab Syafi'i karena Imam Syafi'i mengatakan idza sahal hadis tidak sahal hadis bahwa madhabi. Apabila hadis sahih itulah madhabku. Nah, ini sedikit, ya. Nah, kemudian itu dari segi umpamanya pendapat masalah hukum ijtihadiyah, khilafiyah dalam masalah fiqhiyah. Dalam masalah aqadiyah, pembahasan dari pemikiran-pemikiran secara pemahaman akidah,
Tidak satu pun di antara mereka ini dari ulama-ulama yang 4 ini merekomendasikan amalan-amalan keyakinan yang tidak bertentangan yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Semua 4 ulama ini sepakat tentang keharaman belajar ilmu kalam paman. Itu banyak sekali. Boleh dilihat kitab Imam Al-Ghazali dalam Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Itu dijelaskan oleh Imam Ghazali, nukilan-nukilan daripada mereka, daripada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Syafi'i, Imam Ahmad. Nah, ketika hal ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Wahab kepada umat, ini yang dimotivasi oleh Syekh Muhammad Wahab. Dan Syekh Muhammad Wahab adalah orang yang mengikuti madhab Hambali dan juga mengikuti semua pendapat ulama. Dia bukan orang yang fanatik dalam kepada madhab Hambali, tapi secara ijtihad fiqhiyah, madhab ijtihad fiqhiyah, ya, maka lebih condong beliau menggunakan pendapat ulama-ulama Hanabilah, ulama Hambali, atau metode ijtihadiyah. Beliau mengambil metode ijtihadnya ulama Hanabilah atau Hambali. Nah, jadi beliau bukan juga orang yang anti mazhab. Dan sebenarnya kita katakan tadi, tuduhan-tuduhan ini sudah beliau jawab dalam kitab beliau, dan berapa risail beliau ya, terutama yang paling panjang 82 adalah pada risalah beliau kepada Ali Qasim. Baik, maka ketika hal itu beliau lakukan, ini mengembalikan umat ini benar-benar mengikuti imam, ya, para ulama yang masyhur, baik itu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Maka banyak orang menuduh, ya, atas kejahilan atau karena memang mereka akan terbongkar selama ini kelemahan ilmu mereka. Nah, ini sebenarnya banyaknya penentang-penentang kebenaran, penentang dari mengamalkan sunnah, terbongkar kelemahan ilmu mereka sebelum ini, sehingga mereka mencoba membela diri dengan cara memutarbalikkan penjelasan hadis. Ya, kalau kita ambil contoh, pokoknya banyak sekali di negeri kita ini, pokoknya masalah tentang hukum jenggot, ya, jelas ada hadisnya dan juga pendapat para ulama di sana. Nah, ketika mereka sebelumnya pernah berpendapat atau mereka sendiri umpamanya tidak terlihat mengamalkan hadis itu, mereka ingin membela diri di hadapan jamaahnya. Nah, ini juga terjadi di masa Syekh Muhammad Wahab. Jadi ulama-ulama tadi kadang-kadang mereka bukan berarti tidak mengetahui persoalan itu, tapi mereka belum berani mengamalkannya atau mereka tidak mengamalkannya. Nah, ketika disampaikan kebenaran, mereka akan terlihat oleh jamaahnya itu menyelisihi apa yang dikatakan oleh hadis, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Padahal itu mereka mencoba membela diri dengan alasan itu khilaf ulama. Mereka mengatakan yang sunnah. Ya, akhirnya mereka mencoba membela diri dengan berbedanya pendapat ulama. Sedangkan di dalam agama ini yang menjadi hujah itu bukan khilaf. Karena sering juga kita dengar dari orang-orang awam atau sebagian penceramah mengatakan, ini kan masalah khilafiyah. Betul khilafiyah, tetapi di dalam masalah khilafiyah itu semua ulama itu memilih pendapat yang lebih kuat. Tidak ada mereka ketika mau memilih satu pendapat, ini khilafiyah, dikaitkan hujah khilafiyah. Nah, itu enggak hujah. Khilafiyah itu bukan hujah. Khilafiyah itu semua ulama ketika ada masalah khilafiyah, mereka justru merujuk, membahas mana dalil yang lebih valid, yang pemahaman yang lebih kompeten, dan kemudian yang lebih dekat kepada kebenaran, didukung dengan berbagai data, baik data Al-Quran, hadis, perkataan para ulama, atau dari sisi bahasa Arab, kaidah fikih, kaidah usuliyah, ya, kemudian kaidah ilmu Quran dan sebagainya. Nah, itu konsep ulama, bukan hanya mengatakan ini masalah khilafiyah. Karena ada orang-orang sekarang ini ketika ingin membela pendapat yang lemah, dia kata ini khilafiyah, lalu dia ngambil pendapat yang lemah. Padahal masalah khilafiyah itu bukan dijadikan dalil, tetapi masalah khilafiyah dijadikan apa? Untuk saling bertoleransi dan saling bahwa itu memang saling khilafiyah, tidak perlu dijadikan sebagai poin umpamanya perbedaan yang berkepanjangan. Tapi kita dalam masalah khilafiyah, bolehkah kita mengkaji mana pendapat yang lebih kuat? Ya begitu manhaj ulama. Dan itu yang diajarkan para ulama kepada kita memilih pendapat yang lebih jelas, pendapat yang lebih kuat. Itu semua ulama. Kalau kita buka kitab fikih, ya, baik yang muasirin, mutaqaddimin, pasti mereka misalnya qala fulan wa qala fulan, ya. Dan jawaban untuk perkataan ini dalilnya, hujahnya begini, jawabannya begini. Dan selalu ada diskusi ilmiah dalam kita para ulama itu. Bukan menjadikan khilafiyah sudah diambil saya pendapat mana yang sesuai dengan hawa nafsu, bukan begitu manhaj para ulama kita dalam mengkaji. Nah, ketika ini diperbarui oleh Syekh Muhammad Wahab di masanya, nah sebenarnya kita katakan tadi, ya, ada orang terbukti kelemahan ilmunya, memang tidak tahu atau kita tahu dia tapi tidak mengamalkan. Nah, ini juga kita saksikan di masa kita sekarang ini,
ketika masalah cadar, masalah jenggot, masalah isbal, itu nggak ada. Para ulama tidak mengatakan bahwa itu harus dilaksanakan. Tapi mereka mungkin berbeda apakah itu wajib atau sunnah muakkadah. Tapi tidak ada mereka menilai suatu perbuatan yang bid'ah hal itu, apalagi menyesatkan. Nah, sementara ada orang yang terbalik ya dalam membahas masalah-masalah seperti ini. Ya, contoh jenggot, mereka mengatakan semua itu, lalu mereka ingin membela diri, umpamanya mengatakan, oh itu kan sunnah menurut sebagian ulama. Nah, itu hujahnya, sunnah menurut sebagian ulama. Kemudian kadang-kadang membela lagi, kenapa Ustadz tidak berjenggot? Dan alasannya, karena jenggot saya hanya 2 helai, 3 helai, seperti tusuk sate, sebagainya. Dengan hujah-hujah yang argumentasi yang ingin membela diri, ketika terbukti kalau dia itu tidak menjalankan ajaran agama yang harus dia sebetulnya panutan dalam bidang itu. Nah, sehingga mereka mencoba mencari pembelaan-pembelaan diri dalam perbuatan-perbuatan mereka. Dan ini rata-rata dilakukan oleh ahli bidah memang begitu. Dan inilah yang dibongkar oleh Syekh Muhammad Wahab di masa beliau, sehingga banyak orang-orang yang merasa tersinggung dengan penjelasan-penjelasan itu karena kebiasaan mereka selama ini tidak seperti itu. Jadi mengikuti orang awam, pola hidup beragama orang awam. Baik, maka di antara orang-orang yang menyelisih apa yang disampaikan Syekh Wahab, jadi sebetulnya Syekh Muhammad Wahab itu tidak semasa dengan Syekh Zaini Dahlan ini. Karena Syekh Muhammad Wahab itu wafat 1206 Hijriah, sedangkan Zaini Dahlan itu lahir atau wafat di akhirnya, itu di 1304. Jadi ada hampir 1 abad bedanya mereka itu. Tetapi kalau kita lihat nanti dalam penjelasan Syekh Zaini Dahlan dalam kitab-kitabnya, seakan-akan dia menyaksikan langsung Syekh Muhammad Wahab. Padahal tidak semasa. Ya, semestinya dia menukil, mungkin disebutkan sumbernya. Nah, ini akan dibahas dalam kitab ini nanti. Baik, maka di antara tadi yang kita sebutkan, yang kritik Syekh Muhammad Wahab di sini adalah, yaitu tadi kita sebutkan, Zaini Dahlan ya. Baik. Baik, itu sedikit mukadimah di sini. Maka kemudian Syekh Muhammad Wahab hidup di masa di mana di negeri beliau waktu itu banyak sekali orang-orang yang sudah jauh dari agama, baik dari segi akidah, perilaku, akhlak, sebagainya. Maka hidup sudah mendekati sebagaimana hidup dengan isu Nabi Salbi wan Nahab, mengambil hak orang lain, mudah dengan membunuh orang lain dengan hukum-hukum, dengan dalam suatu persoalan-persoalan, ya, makan hal yang haram, berbuat bermacam kekhurafat, bid'ah dan sebagainya. Nah, sehingga ketika beliau mencoba mendobrak perubahan itu, dijelaskan oleh para ulama. Bukan berarti di masa beliau itu tidak ada ulama-ulama juga yang menjelaskan. Tetapi gerakan beliau, ulama-ulama ini ya sebatas lingkungannya dia saja. Atau ada juga ulama yang sebetulnya sudah tenggelam dalam kondisi seperti itu. Karena pada hari ini kita lihat, ya, ada ulama-ulama yang dia hanya sekedar menjelaskan di lingkungan dia, di pondok dia saja, tapi tidak menyentuh masyarakat yang lebih luas. Ketika semua orang mulai menyebarkan dakwahnya, memilih murid-muridnya, membuka mata masyarakat agar kembali kepada pemahaman Islam yang sesuai dengan pemahaman para sahabatnya. Di sini beliau mulai menghadapi berbagai tantangan, baik dari penguasa ataupun dari para ulama ataupun daripada orang-orang awam. Baik. Baik, tatkala disebutkan dalam Syi'ah ulama umpamanya, Ibnul Hajj, salah seorang seorang ulama ya, Ibnu Jubair Al-Andalusi, ia hidup pada abad ke-6 Hijriah. Jadi abad ke-6 Hijriah beliau melihat bagaimana kemungkaran terjadi. Beliau bercerita umpamanya ketika itu beliau datang dari Maghrib, ya. Wara'a ma ra'a min al-munkarat fil Misr wa Hijaz, ya. Hakama bainal suq wa dhahaba min al-masyriq wa lam yahfaz illa fil Maghrib.
Sehingga beliau mengambil kesimpulan bahwa Islam ini di bagian kalau pergi ke Hijaz, Mesir, beliau lihat betapa banyaknya orang-orang hidup jauh dari ajaran agama ini. Sehingga beliau menyebutkan Islam telah hilang di negeri timur dan tidak tersisa kecuali di Maghrib, itu di daerah Andalus. Nah, ini gambaran kalau kita baca situasi kondisi saat itu betul-betul ulama sedikit atau ulama yang mendobrak ke berbagai macam bentuk kesyirikan dan bid'ah itu, banyak mereka yang tidak berani mungkin karena takut ditinggalkan oleh pengikutnya atau merasa tidak punya kemampuan yang power yang bisa menupas hal itu. Dan ini juga ada kita lihat di negeri kita ini, dia hanya sekedar berdakwah saja tapi tidak mengingkari perbuatan-perbuatan yang menyelisih akidah maupun dalam ibadah-ibadah yang tidak ada dasarnya dari sunnah Rasulullah. Baik, maka tadi kita sebutkan risalah Syekh Zaini Dahlan ini membantah dengan istilah Wahabiyah. Ya. Kemudian juga telah membantah terhadap risalah Zaini Dahlan ini berapa banyak ulama-ulama. Ya. Di antaranya adalah seorang ulama yang hidup di keluarga berilmu di Baghdad. Ya. Kemudian wakana ashhar haula ta'inina, di antara mereka yang paling masyhur mencelah dakwah Syekh Muhammad itu adalah mufti Makkah namanya Syekh Zaini Dahlan, ya, yang wafat 1304 Hijriah. Beliau menulis sebuah risalah karena beliau di Mekah, sehingga risalah-risalah itu banyak menyebar ke berbagai penjuru negeri Islam, ya. Lalu beliau menyebutkan Syekh Al-Bashir ini, ulama India ini, menjawab kesimpulan dari risalah itu hanya dua, kata beliau, ya. Allah farisalatan fi dzalika taduru fi jami'i masailiha ala qatbaini itnaini. Ada dua kesimpulan. Pertama, isinya banyak kebohongan. Qatbul kadhibi wal iftira' ala syekh, membuat hal-hal yang dusta, tuduhan-tuduhan dusta. Yang kedua adalah yaitu qatbul jahl bi takhtiyati fi ma huwa musibun fi. Itu yang kedua adalah kebodohan tentang kebenaran yang dibawa oleh Syekh Muhammad Wahab. Jadi dia tidak tahu bahwa itu benar apa yang dilakukan, tapi dia menyalahkan hal yang benar, itu maksudnya. Jadi Syekh Al-Bashir di sini mengklasifikasi secara umum isi risalah beliau itu hanya dua saja. Ima bohong, dusta yang dituduhkan kepada Syekh Muhammad Wahab, atau pembahasan itu sebenarnya Syekh Muhammad Wahab benar, tapi disalahkan oleh beliau. Nah, gitu. Kenapa disalahkan? Karena kebodohan yang ada pada beliau, pada Syekh Zaini Dahlan dalam masalah itu, ya. Kita mengatakan Syekh Zaini Dahlannya bodoh kita. Tapi dalam persoalan itu, dalam persoalan yang beliau katakan Syekh Muhammad salah, nah beliau tidak memahami masalah itu, sehingga menyalahkan orang lain atas kebodohannya dalam masalah itu. Ya, bukan berarti kita mengatakan bahwa Zaini Dahlan juga bodoh, tidak secara mutlak. Tapi adalah persoalan yang dia salahkan Syekh Muhammad Wahab, padahal Syekh Muhammad di situ adalah benar. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Rasyid Ridho tentang beliau mentahqiq kitab ulama India ini. Kemudian kata beliau menceritakan awal adanya percetakan di kota Mekah di zaman Zaini Dahlan ini, maka risalah Zaini Dahlan ini dicetak, ya, dan juga karang-karang yang lain. Kemudian dibagi-bagikan bi musa'alati umara Makkah wa rijal daulah ala hujajil afaq fa'amma nashruha. Jadi sejarahnya bagaimana sebar risalahnya ini, ya. Risalah Zaini Dahlan ini ke negeri-negeri Islam, yaitu dicetak di Mekah, lalu dibantu penyebarannya oleh umara Mekah, para pemimpin yang ada di Mekah, warijal daulah, petugas negara, kepada para haji, ya, sehingga banyak mereka terfitnah ketika membaca buku ini. Watana kalanas perayatihi wabahaatihi itu lekota, sehingga manusia banyak menukilkan dari kebohongan-kebohongan yang ada dalam buku itu. Wasadaqah alawam wa katsirun min khawas, sehingga banyak orang-orang awam percaya, dan bahkan sebagian orang-orang yang berilmu, khawas itu orang berilmu, kama takhadha mubtadi'a wal hasyawiyya wal kharafiyun riwayatihi wa nuqulahu,
Ya. Jadi mereka para ahli bidah menjadikan buku ini sebagai buku panduan mereka, ya, meriwayatkannya, menukilkannya, penukul maudu'at wal wahiyah wal munkara wa tahrifati li riwayat sahihah. Dinukillah, disebarkanlah isi buku-buku tersebut. Nah, kemudian mereka menukilkan nukuluhu al-maudu' al-walahayi, yang menukilkan hadis-hadis dhaif, hadis-hadis yang mungkar, wa tahrifati li riwayat sahihah, atau hadis-hadis yang sahih dari dalil yang benar itu ditahrif di pemahamannya, ya, sebagai dalil yang mereka pegangkan dalam untuk membantah para duat sunnah al-muslihin, untuk membantah para dai-dai yang mengajak pada sunnah. Nah, itulah. Jadi buku ini dijadikan oleh mereka sebagai hujjah untuk membantah para dai-dai mengajak pada sunnah. Kemudian di sini Syekh Al-Bashir Al-Hindi uniat naskha risalatihi, dan ketika habis, ya, uniat nusakh risalatihi tilka wa lam yakun minha syai'un bainal aidi walakin al-rasul wal aqlam la tazalu tunaqal kullama fiha min ghairi azwin. Kata beliau, Syekh Ridho menyebutkan, ketika risalah itu sudah habis, tapi manusia masih banyak memegang cetakan-cetakan lama itu, dan hari ini tentu dicetak baru lagi, banyak dicetak baru lagi kitab ini, ya. Kemudian senantiasa menukilkan kebohongan-kebohongan yang ada di dalam kitab tersebut min ghairi azwin, tanpa ada pembuktian. Wa da'bi al-bashar ni inaya binaql ma yuwafiq ahwahu. Lalu kebiasaan manusia itu biasanya suka menyebarkan perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsunya. Fa kaifa idza wafaqat hawa mulukahum wa hukamahum. Apalagi memang nukilan itu sesuai dengan hawa nafsu mereka, dan yang apa mereka nukilkan itu sesuai dengan keinginan para penguasa mereka dan juga para pejabat mereka. Kama nasma' fi sigharina akhbar al-wahabiyyah al-mustamadda min risati Dahlan. Nah, ini pengalaman Syekh Ridho menyebutkan, kami waktu kecil itu sering mendengarkan tentang berita-berita Wahabiyah, kata beliau. Ini kan sudah ada dari masa Presiden Soekarno sudah ada, bahkan Presiden Soekarno justru pandangannya berbeda tentang Wahabiyah ini yang beliau tulis dengan di bawah bendera revolusi. Itu jelas beliau mengatakan bahwa Wahabiyah adalah suatu kemurnian, yang murninya ayat, dan beliau menyebutkan sebagai contoh, ya. Jadi apa yang beliau katakan ketika Soekarno membaca hakikat dakwah Wahabiyah, justru mengatakan adalah suatu kemurnian. Mereka ingin memberikan agama ini sebenarnya yang dianut, yang dipahami ketika di masa sahabat. Kemudian waktu itu dia menyatakan, Syekh Ridho yang mentahqiq kitab ulama India ini mengatakan, kami mendengar waktu kecil sering mendengar tentang tuduhan-tuduhan waktu kami kecil itu tentang Wahabiyah yang diambil dari kitab Dahlan ini, Zainuddin Syekh Zainuddin ini, Warsail Amsalih, atau buku-buku yang mirip-mirip. Fanusaddiq Wahabit bittabi'i lima syayikhina. Lalu kami percaya, ya, mengikuti terhadap guru-guru kami, wa abaina, dan orang tua kami. Wa natasirku anna daulah Utsmaniyah hiya hamiyatud din. Bahkan kami percaya juga waktu itu ada daulah Utsmaniyah adalah yang menjaga agama. Wa li ajli harabathum wa khadadat syaukatahum. Karena itulah daulah Utsmaniyah memerangi mereka, menganggap wa ana lam a'lam bi haqqati hadhihi ta'ifah illa ba'da hijrah ila Mesir. Tentu beliau menjelaskan, aku tidak mengetahui tentang hakikat dari dakwah ini kecuali setelah saya hijrah ke Mesir, wal itla' ala tarikh Jabrati wa tarikh al-istisra fi akhbar al-Maghrib al-Aqsa. Kecuali setelah aku membaca, kata beliau di sini, buku itu sejarah, ya, di Andalus dan Maghrib Aqsa, yang maksud Andalus, fa'alimtu minhuma annahum humul ladzina kanu ala hidayatil Islam duna muqatilihim. Lalu dari sejarah itu baru aku tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Fa'alimtu minhuma, dari dua buku itu, kata beliau, saya memahami bahwa mereka itu orang-orang yang berada di atas hidayatil Islam, ya, bukan orang-orang yang musuh mereka. Kemudian wa akadahu al-istima'u bil mutali'ina ala tarikh min ahliha wa la siyama tawarikh al-afrad alladziina bahathu an haqiqatil amr fa'alimuha wa sarrahu an haula'in nas aradu tahjid al-Islam. Kemudian beliau membaca lagi kitab-kitab yang ditulis oleh para sejarawan dari Eropa, gitu ya. Beliau menyebut di situ
Dari situ juga saya baca bahwa mereka yang dituduh Wahabi itu adalah mereka ingin tajdidil Islam, ingin memperbarui Islam, wa idatihi ila makana alaihi fi sadr awal, mengembalikan bagaimana agama Islam ini diamalkan, dipahami sesuai dengan generasi pertama, fi sadr awal. Wa idzan ya li litajaddudi majdihi wa adat ilaihi quwwatuhu wa hadarahu, agar umat ini kembali jaya, kuat dan memiliki harga diri di hadapan umat yang lainnya. Wa anna daulah al-Utsmaniyah ma harabatu illa khaufan min tajdidil mulkal Arab. Lalu beliau menyebutkan dua bahwa alasan daulah Utsmaniyah memerangi dakwah Syekh Muhammad Wahab ini adalah untuk menjaga kekuasaan mereka, ya, untuk agar gimana supaya tidak kembali kekuasaan Arab gitu. Wa'idatul khilafah Islamiyah siratahal ula, atau kembalinya kekuasaan Islam sebenarnya sebelumnya. Kemudian wa ala anna al-alama Syekh Abdul Basit Al-Fakhuri mufti Beirut kana alafa kitaban fi tarikh Islam dzakara fi da'wa al-ihtidaa ilaihi Syekh Muhammad Wahab. Juga disebutkan sini sumber-sumber lain yang kenapa beliau tahu hakikat dakwah Syekh Muhammad ini, beliau bercerita ya bagaimana awal beliau tahu tentang hakikat dakwah ini. Nah, beliau juga membaca buku-buku sejarah yang ditulis baik oleh orang-orang Eropa ataupun para ulama. Di antara para ulama yang beliau baca sini Syekh Abdul Basit Mufti Beirut, seorang ulama Mufti Beirut, menulis sebuah kitab tentang sejarah Islam, dan beliau menjelaskan dalamnya itu dakwah Syekh Muhammad Wahab. Wa qala innaha ainun ma da'a ilaihi an-nabiyyun wa mursalun. Di dalam kitab tersebut Mufti Beirut ini menjelaskan bahwa dakwah yang dibawa Syekh Muhammad itu adalah hakikat dakwah yang dibawa oleh para nabi rasul. Sama. Walakinnahu qala anna al-wahabiyyin fi ahdihi mutasyaddiduna fi din. Lalu beliau menyebutkan sedikit bahwa di Wahabi masa beliau ketemu orangnya yang sangat keras dalam beragama. Wa qad ajibna lahu kaifa yatajarra ala madhihim fi ahdi Sultan Abdul Hamid. Kemudian juga kami heran kenapa dia berani memuji karena mereka berada di kekuasaan yaitu Utsmani, yaitu kekuasaan Sultan Abdul Hamid. Kemudian beliau mendapat pula Syekh Muhammad Abdu, ya, kata beliau di Mesir, ya, wa tashaddada khalfahum wa annahu laula dhalika kana islahum aziman. Kemudian beliau menyebutkan juga perkembangan dakwah ini, ya, arai fi hidayati salafihim, bagaimana perkembangan ulama mereka sebelumnya. Kemudian wa qad raba al-Malik Abdul Aziz Al-Faisal ayyadahu Allah ulatahum mutasyaddidin mundu sanatain bisayf tarbiyatan yuja an takuna tamhidan li islahil azim. Kemudian tidak dipungkari di antara sebutkan lebih dahulu sebagian orang-orang ada yang berlebih-lebihan dalam hal ini. Kemudian juga di antara orang-orang yang mendakwah ini ada hal-hal yang melampaui batas sehingga Malik Abdul Aziz memberikan teguran kepada mereka. Sementara ta'ala akthar kutub Syekh Muhammad Wahab. Kemudian aku membaca banyak dari kitab Syekh Muhammad Wahab dan tulis-tulisannya, dan fatwa-fatwanya, dan kitab-kitab anak-anaknya dan cucu-cucunya, atau risalah syarah ulama Najd, ya, yang fara'aitu annahu lam yasul ilaihim i'tiradun wala ta'nun fihim illa wa ajabu anhu. Di dalam kitab-kitab tersebut, kata beliau, tidak ada satupun tuduhan-tuduhan, bantahan-bantahan kepada mereka kecuali mereka menjawab penjelasan-penjelasan ilmiahnya. Fama kana kadziban alaihim qalu, dan kedustaan-kedustaan yang beliau dituduhkan oleh musuh dakwah Syekh Muhammad Wahab kepada mereka menjawab subhanaka hada buhtanun azim. Jadi kata-kata subhanaka hada buhtanun azim, kalau kita lihat di kitab yang salah satu yang saya sebutkan tadi adalah risalah Syekh Muhammad Wahab atau surat Syekh Muhammad Wahab kepada Ali Qasim, itu beliau sering menyebutkan tuduhan-tuduhan yang, ya, bahkan beliau mengatakan terfikir saja tidak. Jadi ada di antara suatu permasalahan dituduh kepada beliau, ya, kata beliau, lam yakhdhu fi bali, dan tidak pernah ada pikiran itu dalam otakku. Subhanaka hadza buhtan azim, ya, maha suci engkau ya Allah, ini adalah kebohongan yang besar. Setiap mereka dituduh hal-hal yang kebohongan kepada mereka. Wa ma kana sahihan awwalahu asla bayyanu haqiqatahu wa raddu alaihi. Apabila ada hal yang benar, mereka menjelaskan hakikat dan membantahnya dengan penjelasan-penjelasan yang ilmi. Waqad tubi'at akthar kutubihim wa arafa uluf minan nas asla tilkal muftarayat anhum. Sungguh buku-buku mereka banyak sekali dicetak dan ribuan, dan banyak manusia yang mengetahui tentang kebohongan-kebohongan yang dituduh kepada mereka. Nah, kemudian wa minal mustab'id, ya. Nah, ini yang menjadi persoalan, kata beliau, satu hal yang
mustabi' itu hal yang sangat jauh, mustabi' jiddan, sangat jauh sekali. Ayakuna Syekh Ahmad Dahlan lam yattali' ala syai'in min tilkal kutub. Sangat tidak mungkin bila Syekh Ahmad Dahlan tidak pernah mendengar atau melihat kitab-kitab itu. Nah, kenapa beliau tidak membaca dan mengambil penjelasan dari kitab-kitab itu? Nah, ketika kitab-kitab ini, kata Syekh Rashid Ridho menyebutkan di sini, saya mendapat penjelasan hak dakwah ini bagi tulisan, ya, sampai terakhir dalam tulisan yang ditulis oleh Syekh Muhammad Wahab, murid-muridnya dan ulama-ulama yang hidup sama beliau di masa sudah beliau. Nah, kemudian kata beliau, sangat tidak mungkin bila Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini tidak pernah melihat satupun dari kitab-kitab itu. Tidak mungkin, karena sudah dicetak menyebar. Kenapa? Wa huwa bi markazi bi Makkahul Mukarramah ala maqrabatin minhum. Karena kalau Syekh Ahmad Zaini Dahlan di Mekah itu sangat dekat dengan mereka. Pasti buku-bukunya dapatlah. Saya dari tempat yang jauh kata beliau mendengar mendapatkan kitab-kitab itu dan membacanya. Masa ia Syekh Ahmad Zaini Dahlan tidak pernah membaca kitab-kitab itu? Padahal dia di Mekah dekat sekali dengan mereka gitu. Fa in kana qad tala 'alaiha. Nah, kemungkinan kedua. Jadi kan Syekh Zaini Dahlan membuat suatu tuduhan. Nah, kenapa dia sebelum tidak berupaya membuktikan informasi-informasi yang didengar yang sampai kepada dia melalui kitab-kitab Syekh Muhammad Wahab yang sudah tersebar, sudah dicetak, yang banyak sekali. Padahal dia berada di tempat yang juga sangat dekat dengan orang-orang yang dia tuduh. Itu di Mekah Mukarramah, ya dekat sekali. Ya, karena ada murid-murid juga, ada yang di Mekah, ada di Madinah, sebagian kitab-kitab juga menyebar. Nah, itu yang pertama. Sangat tidak mungkin kalau Ahmad Zaini Dahlan tidak membaca kitab-kitab itu, kata Rashid Ridwan. Kemudian beliau mengatakan lagi, jika dia sudah membaca kitab itu, kemudian masih menisbahkan hal-hal yang kebohongan itu, ya, fa in kana qad ittala 'alaiha, summa asarra 'ala ma azahu ilaihi min al-kadhib wal buhtan, ya, wala siyama ma nafahu sarihan wa tabarra'u minhu. Beliau kalau Zaini Dahlan sudah membaca sebagian kitab itu, kemudian ya tetap menisbahkan, tetap menuduh ya dengan penuh kebohongan, kedustaan, apa yang telah mereka nafikan, apa yang mereka bantah secara terang-terangan, dan mereka berlepas diri dari hal itu, kaiqimatin linaqlihi wa dinihi wa amanatihi. Nah, di sini masalah. Jika hal itu sudah dikatakan tidak benar, ya, nah bagaimana kok masih dinukilkan? Kok bagaimana masih dituduhkan? Ya, kalau dia sudah tahu ini tidak benar dan sudah dijelaskan, sudah didapat penjelasan melalui kitab-kitab orang-orang yang mereka cek Wahabi itu juga ada, lah kenapa masih dituduhkan kebohongan-kebohongan itu? Sampai hari ini masih banyak tuduhan untuk mengharamkan tawasul, mengharamkan ziarah kubur, apalagi tidak percaya karomah, dan banyak sekali tuduhan-tuduhan itu. Padahal kalau orang membaca kitab Ushul Sittah, di situ bagaimana beliau bicara masalah taat kepada pemimpin, bagaimana taat kepada para ulama, banyak sekali. Nah, kenapa kalau itu sudah dibaca, sudah diketahui, nah, kan kita ketika mau mengkritik orang lain atau ingin mengetahui pemahaman orang lain, tentu kita baca dari pemahaman apa yang ditulis mereka atau apa yang disampaikan mereka. Bukan apa kata orang tentang mereka. Boleh jadi orang yang tidak senang ini membuat kebohongan-kebohongan untuk mereka. Nah, kita nukil dari mereka, ya kita menukilkan satu hal yang kebohongan lagi. Maka akhirnya kita penyebar kebohongan. Maka oleh itu kalau kita melihat pola ulama Ahlussunnah wal Jamaah di dalam membantah atau membahas pemikiran-pemikiran, apakah itu Khawarij, apakah itu Murji'ah, apa itu Qadariyah, Jabariyah atau Syiah umpamanya, itu mereka merujuk perkataan apa yang dikatakan oleh mereka kepada kitab mereka sendiri. Umpamanya ketika kita mau mengetahui umpamanya apa sih keyakinan Syiah, apa sih kitab yang paling menjadi pegangan dari kalangan mereka. Contoh umpamanya Ushul Kahfi, ya, Al-Istifsar. Kita punya itu semua dan kita baca. Apakah benar tuduhan-tuduhan kepada mereka? Nah, karena kalau kita lihat praktek mereka, awam mereka, boleh jadi itu adalah bukan anjuran ulama mereka, tapi orang-orang yang salah juga memahami tentang mazhab mereka. Maka itu kita ambil referensi yang valid tentang mereka. Bukan kita menuduh orang-orang dari apa yang terlihat. Umpamanya dia Syiah melakukan sesuatu, padahal itu tidak ada pernah dikatakan para ulamanya, ya itu tidak dikatakan itu sebuah pemahaman, karena tidak pernah diajarkan ulamanya kepada jamaahnya umpamanya.
Maka kita kembali kepada tulisan-tulisan ulama mereka, apa yang mereka tulis, apa yang mereka jelaskan untuk jamaah. Nah, begini, karena itulah di sini suatu keganjilan yang pertama yang ingin dilihat di sini adalah masa ya Syekh Zaini Dahlan yang tinggal di Mekah tidak pernah mendengar tentang kitab Syekh Muhammad Wahab. Nah, bagaimana dia bisa berani menulis tentang Syekh Muhammad Wahab dan sementara dia tidak pernah melihat buku-buku Syekh Muhammad Wahab, tidak pernah membaca bukunya atau murid-muridnya. Lalu tuduhan-tuduhan itu dengan ditulis tanpa ada kepastian apa benar tuduhan atau tidak. Ini satu hal pelajaran ya, ketika kita bicara sama orang lain, kita tidak boleh menuduh orang-orang itu tanpa kemauan, tanpa ada bukti. Semua maunya kita tidak mungkin. Karena akan terkena wa mayyudil mu'mina mu'minat bagairi maktasabu qad ihtamal buhtan azim. Orang yang menuduh seorang mukmin itu ya, yang tidak pernah kesalahan itu dilakukannya, maka itu kebohongan yang nyata. Kebohongannya sangat besar. Nah, maka wahal minal illa mimman ba'u dinahum dunya. Itu belum menyebutkan lagi satu pertanyaan. Ataukah dia termasuk orang-orang yang telah menjual agamanya dengan dunia? Karena ada orang-orang itu tidak menafikan. Kadang-kadang ada orang-orang berilmu karena terpengaruh jabatan, karena terpengaruh kehormatan, ya berani berbuat bohong dan menuduh saudara-saudara yang lain dengan tuduhan fitnah karena ingin mencari kedudukan dan kehormatan, bisa saja. Maka di sini ataukah dia termasuk dari orang-orang yang telah menjual agama dengan dunia? Apakah dalam hal ini dia tujuannya duniawi, ingin mendapatkan kedudukan dari penguasa dan sebagainya? Waqad naqala anhu ba'd ulama al-Hindi ma yu'idu mislu hadha fihi. Faqad qala sahibu kitab ya Al-Barahin Al-Qati'ah ala Dhulamil Anwar Sati'ah. Kenapa ada pertanyaan? Apakah dia termasuk dari orang yang telah menjual agamanya dengan dunia? Kenapa? Di sini belum membaca sebuah kitab dinukilkan dari ulama India ya yang membuktikan hal ini seperti apa ya, disebut oleh pengarang kitab Al-Barahin Qati'ah ala Dhulamil Anwar Sati'ah ya yang dicetak di India bahwa Syekh ulama Makkah di zaman Nina, di zaman penulis ini itu mendekati pada tahun 1303. Qad hakama ay aftah, dia berfatwa yang disebutkan saja tapi nama ulama Makkah ini tidak disebutkan. Di imani Abi Talib wa khalafa hadis sahih, di mana dia berfatwa tentang keimanan Abu Talib, bahwa Abu Talib itu adalah mati dalam keadaan beriman. Dia berfatwa demikian. Nah, ini kan juga jelas menyalahi hadis-hadis yang sangat sahih. Ya, dia akhadha rishwa ya ar-ribabi al-qalila min ar-rafidi al-Baghdadi. Ya, dari kitab itu ada dia mendapat sogokan ya dari orang Syiah Rafidhah dari Baghdad. Ya, maka dia berfatwa mengatakan bahwa Abu Talib itu adalah mati dalam keadaan beriman. Lalu disebutkan oleh beliau bahwa Syekh Makkah saat itu adalah Syekh Ahmad Zindalan yang wafat 1304 Hijriah. Wa sahibul kitab madhkur wa alamah ya. Siapa ulama yang menulis kitab Al-Barahin yang bercerita tentang adanya ulama Makkah berfatwa tentang berimannya Abu Talib yang disogok oleh orang Syiah Rafidhah itu? Nah, siapa penulis kitab tersebut ya? Yaitu namanya Syekh Rashid Ahmad Al-Kankuti ya. Al-Kankuti yaitu mu'alif kitab Badhul Majhud ya, Syarah Sunnah Abi Dawud. Wa khabar madhkur fihi, terdapat dalam kitab ini, dalam kitab Badhul Majhud Syarah Sunan Abi Dawud. Itu. Maka beliau wa sahibul kitab al-madhkur huwa alamah ya. Pengarang kitab tersebut adalah seorang ulama, itu Syekh Rashid Ahmad Kanputi, itu penulis kitab Badhul Majhud Syarah Sunan Abi Dawud. Dan juga di dalam kitab tersebut terdapat cerita itu. Waqad nasaba ila ahad talamizi mu'alif di Syekh Khalil Ahmad wa sayyanahu alladhi amlahu alaihi. Wa kabir ulama Diubandi fi asrihi. Baik. Wa dhafarna anna Syekh Ahmad Dahlan lam yara syai'an min tilka al-qutub. Nah, ini jawaban kedua. Jadi maksudnya ini apa? Apakah Syekh Zaini Dahlan ini sebelum menulis kitabnya menyampaikan tuduhan-tuduhan dalam kitab itu tidak membaca kitab Syekh Muhammad Wahab atau tidak upaya mencoba mencari bukti-bukti kebenaran informasi yang dia sebutkan dalam kitab itu? Mustahil dia tidak akan pernah mendengar, tidak melihat sama sekali kitab Syekh Muhammad Wahab. Atau kemudian wa idza farna anna Syekh Ahmad Dahlan lam yara syai'an min tilka. Kalau seandainya kita ambil umpamanya kalau faradna itu aslinya kalau kita
tetapkan umpamanya taruhlah umpamanya Syekh Ahmad Zaini Dalam tidak pernah melihat satupun dari kitab-kitab Syekh Muhammad Wahab. Walam yasma' bi khabar an tilkal munadharat wa dalail, atau dia tidak pernah melihat diskusi-diskusi ya yang disebutkan dalam kitab-kitab tersebut. Wa anna kullama katabahu fi risalati qad sami'ahu minan nas. Nah, dia tidak pernah menukil kitab apa yang disebutkan dalam kitab ini oleh Syekh Zaini Dalam bukan dari kitab Syekh Muhammad Wahab, tapi dia dapat dari kabar-kabar manusia. Nah, qad sami'ahu minan nas wa sadaqahu. Lalu tapi dia dapat apa yang ditulis dalam kitab-kitab Syekh Zaini Dalam itu adalah yang dapat dari cerita orang. Lalu dia percaya. Afalam yakum minal wajib alaihi. Bukankah kewajiban atasnya untuk memberikan tasabat fihi. Tasabbata fihi. Untuk mencari data buktinya. Ya, kita dapat berita dari seorang, apakah langsung kita tulis itu benar atau tidaknya? Enggak jelas. Tidak mungkin. Apalagi sebagai seorang ulama mestinya beliau adalah mencoba ya apa yang dapat didengar dari manusia orang tasabbat. Ya, berupaya untuk mencari kebenaran. Wa yafhas wa yas'al. Dia mencoba mencari, bertanya tentang kutub Syekh Muhammad Wahab dari saran-sarannya, ya, wa yaj'al raddahu 'alaiha, lalu dia bantah kitab-kitab itu. Nah, itu lebih pantas gitu. Pokoknya dia mendapat umpamanya informasi bahwa aliran pemahaman Syekh Muhammad A, B, C, begini begitu dari orang umpamanya, atau dari gurunya atau dari siapa. Kenapa tidak mencoba dia mencari kitab yang membahas pemahaman yang dikatakan tuduhan sesat dan salah itu, sehingga dia bantah kitab-kitab itu. Kemudian ya wa yaqulu fil akhbar lisaniyah qala lana fulan. Kemudian ketika dia menulis dalam kitabnya, tentu dia menyebutkan umpamanya qala lana fulan telah menceritakan kepada kami, guru saya, tetangga saya, ya, murid saya, teman saya, ya. Mesti kan disebutkan dari mana dia dapat kabar itu. Nah, itu di antara para ulama. Ketika menukil sesuatu, mesti dibuat referensinya di mana dia dapatkan informasi itu. Maka ini awal ya bagaimana kritikan terhadap risalah Syekh Ahmad Zaini Dalam itu. Bagaimana dia mendapatkan berita itu? Mestinya kan disebutkan qala lana fulan telah berkata kepada kami sefulan, au qila anhu kadza, atau dikatakan tentang dia begini-begini. Fa in sahha fa hukmuhu kadza. Ya, maka umpamanya kalau memang dia tidak punya bukti dari kitab-kitab Syekh Muhammad apa yang dituduhkan itu, nah, dikatakan kepada mereka tentang hal ini, tidak perlu dipastikan wah Muhammad berkata begini, tapi ada orang menuduhkan hal ini kepada mereka begini-begini, maka hal yang benar dalam persoalan ini begini-begini. Kan fa hukmuhu kadza. Harusnya begitu dia dalam menjelaskan, menulis kitabnya begitu. Innal ulama as-sunnah fil Hindi wal Yaman qad balaghahum kullu ma qila fi hadzal rajul fabahasu wa tasabbatu. Nah, kemudian ini contoh lain ini para ulama-ulama sunnah baik di India, di Yaman, sampai kepada mereka tentang apa yang dikatakan tentang Syekh Muhammad Wahab ini. Lalu mereka mencari, fabahasu wa tasabbatu, mereka mencoba membuktikan benar enggak tuduhan-tuduhan itu, wa tabayyanu, mereka mencoba mencari bukti. Kama amarallahu taala, sebenarnya Allah memang perintahkan. Ya, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, jika datang kepada kalian orang-orang fasik membawa berita, maka buktikan. Fa dhahara lahum anna ta'inina fihi muftaruna la amanata lahum. Lalu terbukti bagi mereka bahwa orang-orang itu adalah mencela mereka, yang menghina mereka, yang menyesatkan mereka. Agar semuanya muftarud, membuat kebohongan. La amanata lahum, tidak ada amanah bagi mereka. Ya. Baik, wa asna alaihi fuhuluhum fi asrihi wa ba'da asrihi. Sehingga banyak sekali ulama Yaman, ulama India memuji Syekh Muhammad Wahab, ya, ulama besar mereka memuji baik di masa Syekh Muhammad atau setelah masanya. Wa'adu min amatil muslihin mujaddidin. Bahkan mereka menganggap Syekh Muhammad Wahab itu adalah di antara ulama-ulama muslihin mujaddidin, ulama yang berjuang memperbaiki umat dan pembaru lil Islam. Wa min faqa'il hadits, bahkan dia ulama ahli hadis, kama narahu fi kutubihim, cuma terdapat dalam kitab karang-karang mereka. Wala tatahadil muqaddimah, dan tidak mungkin dalam pengantar ini untuk menukilkan hal itu, tapi ini adalah sebagai tamhidul li ta'rif bi hadzal kitab fi raddi alaihi, sekedar menyebutkan bagaimana pengenalan ringkas tentang kitab Syekh Zaini Dalam ini, ya, apa yang ada di dalamnya. Secara global digambarkan oleh beliau bahwa banyak sekali berita-berita itu isinya bohong, kalau benar pun, kalau memang diberitakan, ya, dia membantah suatu hal yang benar, ya. Kemudian di dalam buku tersebut tidak disebutkan di mana sumber data tuduhan itu yang dia dapat. Kemudian setelah itu bicara tentang buku yang sedang kita bahas, itu kitab Syiansul Insan wa Mu'allifuhu.
Siapa yang Syiantul Insan adalah menjaga manusia dari was-was ini, dari was-was Zaini Dahlan ini, ada Syekh Zaini Dahlan ini bantahan dari ulama India. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Penulis kitab ini siapa dan apa kandungannya? Itu Syekh Muhammad Bashir, namanya Sahsawani, ya, nama beliau itu dari India yang menulis kitab Syianatul Insan. Di para dai yang ingin, banyak para kitab-kitab yang telah menjawab tuduhan-tuduhan fitnah ke Syekh Muhammad ini, sebetulnya di antara adalah kitab Syianatul Insan, ya, yang khusus membantah tentang kitab Syekh Zaini Dahlan ini. Namanya adalah Syekh Muhammad Bashir As-Sahsawani, ya, dari ulama di antara min fuhul ulama al-Hindi wa kibar rijalil hadis. Beliau ini adalah salah seorang ulama besar dari India dan juga seorang pakar ilmu hadis. Ya. Ini yang akan kita bahas insyaallah, di mana beliau pernah bertemu dengan Syekh Zaini Dahlan ini di Mekah, wa nadharahu, dan bahkan berdiskusi lah, ya, bahasa kitanya, tentang tauhid, ya, alladzi asas dakwah Wahabiyah, yang itu dituduh yang merupakan sebagai dasar dakwah, ya, mereka dicap sebagai orang Wahabi tersebut. Insyaallah kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan itu dengan sedikit mengenal kitab Syianatul Insan wan mu'allifuh, dan siapa pengarangnya, bagaimana. Nah, ini insyaallah pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Dan setelah itu insyaallah kita akan bahas satu persatu tuduhan-tuduhan itu dan bagaimana bantahannya, ya, dan jawaban terhadap tuduhan-tuduhan yang ditulis oleh Syekh Zaini dalam kitabnya dengan itu fitnah Wahabiyah atau Ad-Durrah Saniyah fi Radd al-Wahabi. Barakallahu fikum, karena waktu yang membatasi kita, maka untuk pembahasan pertemuan kali ini itu sebagai pengantar. Insyaallah kita akan insyaallah tentang pengenalan pengarang kitab Syianatul Insan. Itu benteng manusia, membentengi manusia daripada kedustaan dan kebohongan Syekh Zaini Dahlan. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Kita kembali kepada al-akh kita dari video Cilengsi. Nah, baik. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Syukron jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustadz di kesempatan hari ini, dari pembahasan mengenai tuduhan Syekh Ahmad Zaini Dahlan di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab, dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz. Kami ajukan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, jika kita mencari di mesin pencarian di internet mengenai Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini, dan dikatakan dia pernah menjabat sebagai mufti agung di Mekah katanya, dan apakah yang dilakukan oleh pemerintah Saudi di sana ketika dia selalu memfitnah tuduhan Wahabi Ustadz kepada ulama-ulama besar di Saudi Arabia? Mohon jawaban dan penjelasannya. Baik, beliau tadi kita sebutkan bahwa beliau wafat 1304 Hijriah. Berarti tahun itu adalah masih dalam posisi di mana kerajaan Saudi Arabia dalam proses masih memiliki wilayah sebagian dari wilayah Saudi sekarang. Artinya wilayah Makkah dan Hijaz itu masih belum di bawah kekuasaan Al Saud. Ya. Kemudian juga nanti akan ada jawaban terhadap mengkait-kaitkan antara politik Al Saud dengan dakwah Wahabiyah. Maka kalau nanti kita akan bahas nanti juga bagaimana dalam sejarah di kerajaan Saudi Arabia itu banyak sekali sebetulnya hal-hal yang juga manipulasi dalam disampaikan informasi kepada masyarakat oleh sebagian kelompok di negeri kita ini. Untuk diketahui bahwa Makkah dan Madinah waktu itu di bawah penguasaan Syarif itu dari keturunan Hasan, dan mereka merujuk kekuasaannya kepada Utsmani, itu dinasti Utsmani. Jadi waktu itu di Mekah bahwa dia bukan di bawah kekuasaan Ali Saud saat itu, masih belum menguasai Mekah dan Hijaz atau Mekah dan Madinah. Jadi dia berada di bawah kekuasaan ya pemerintah yang ada di bawah Utsmaniyah saat itu. Jadi belum menjadi mufti. Ya, banyak sekarang mufti juga banyak di berbagai negara. Ya, dan itu diangkat oleh mufti oleh penguasa yang ada saat itu di Mekah. Jadi bukan di bawah kekuasaan Saudi Arabia saat itu. Mekah belum di bawah pemerintahan langsung Ali Saud, ya, atau Muhammad bin Saud. Pada tahun itu mereka masih
terbatas wilayah yang mereka kuasai. Belum menguasai seluruh wilayah Saudi yang pada hari ini. Barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallah, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya mungkin bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung silahkan. Ya, kami tunggu di 021 823 6543 untuk Anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon kepada Ustadz. Nah, bagaimana untuk layanan telepon? Apakah sudah ada yang terhubung? Halo? Nah. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Mohon maaf. Saya Bo di Bogor. Pak Syam, silakan Pak Bo. Ustadz mau nanya, banyak ulama yang menyebarkan hadis-hadis palsu atau enggak, amal-amal yang tidak ada dasarnya. Terus ulama itu disebut dengan ulama su. Apakah yang dimaksud dengan ulama su? Itu aja yang saya mau tanyakan. Ulama su ya. Nah. Ya, baik. Nah, silakan Ustaz. Baik, pertama perlu kita ketahui penukilan terhadap hadis dhaif itu ada berapa bentuk biasanya ulama itu. Bila ulama itu ada ulama yang terpercaya dengan ilmunya, kemudian dalam kitab-kitabnya ada hadis dhaif, mereka memasukkan hadis dhaif itu dengan beberapa alasan. Pertama adalah secara umum, umpamanya dalam kitab-kitab ulama, umpamanya ada dalam hadis Imam Tirmidzi, Abu Daud dan sebagainya, kecuali Sahihain umpamanya, imam mengumpulkan hadis dhaif tadi untuk menunjukkan kedhaifannya, sehingga mereka lakukan sanad agar orang tahu. Bagi orang yang paham tentang ilmu hadis, dia tahu hadis ini dhaif. Jadi sehingga juga dikemukakan ini hadis dhaif. Dalam satu pembahasan masalah wudu, masalah apakah haji, mereka berupaya juga supaya tahu untuk mengetahui agar hadis ini tidak dipakai, maka ditunjukkan sanadnya. Yang kedua, ada ulama juga memasukkan hadis yang dhaif ke dalam kitab-kitab mereka dalam membahas suatu permasalahan, bukan tujuan untuk dijadikan sebagai pokok landasan dalam pembahasan itu, tapi sebagai hadis pendukung. Tapi dhaifnya biasanya tidak dhaif yang maudhu' ya, atau mungkar, bukan hadis yang dhaifnya ada dhaif yang berkelebihan gitu. Tapi ada dhaif yang jabir atau memang maknanya ada didukung oleh hadis-hadis sahih atau terdapat dalam mana Al-Qur'an. Sehingga mereka menjadikan hadis dhaif itu bukan sebagai landasan utama, sebagai bagian untuk pendukung saja. Itu bukan sebagai, kata orang sekarang, bukan sebagai data primer, tapi data sekunder sebagai pendukung saja. Ada yang bentuk ketiga, yang dicela oleh para ulama adalah dalam beramal dengan hadis dhaif. Ini ada perbedaan para ulama mengenai hadis dhaif, tapi salah satu pendapat yang dipakai saja yang banyak ya. Jelas ada ulama mengatakan tidak boleh berdalil dengan hadis dhaif dalam masalah akidah atau ibadah atau akhlak ataupun fadailah amal. Itu ada pendapat ulama juga. Kita ambil pendapat yang mengatakan bahwa boleh berhujjah dengan hadis dhaif dalam fadailah amal. Itu sebagian ulama muhaddisin membolehkan. Nah, mungkin mereka mengambil dari sisi ini juga. Fadail berarti fadailah amal. Tetapi para ulama juga mengatakan pertama bukan sebagai dasar utama dalam amal itu. Dan dhaifnya bukan dhaif yang misalnya maudhu' sebagainya, tapi dhaif yang memang yang jabir bisa dalam maknanya umum itu ada dalam dalil-dalil yang lain. Maka dalam fadailah amal maksudnya kelebihan keutamaan. Tapi dasar amal umpamanya puasa Senin Kamis akan mendapatkan pahala begini. Hadisnya dhaif umpamanya. Tetapi puasa Senin Kamis bukan berdasarkan dari hadis ini, hanya menjelaskan keutamaannya saja. Seperti itu. Nah, itu namanya fadhail. Bukan dasar utama untuk sebuah amal. Tapi amal ini ada disyariatkan dalam hadis, dalam Al-Quran, dalilnya kuat umpamanya. Lalu apa sih utamanya? Kalau kamu laksanakan amal ini, akan dapat begini-begini pahala atau akan itu nama fadhail. Nah, ini yang dibolehkan. Tetapi di luar itu sepakat mereka. Ya, tidak boleh berhujjah dengan hadis dhaif. Kemudian, kapan ulama itu dicela berhujjah dengan hadis dhaif? Tentu jika mereka tahu kedhaifannya, lalu dipakai untuk berhujjah melegalkan sebuah amalan yang tidak ada dalilnya sama sekali. Ini ataupun mungkin amal itu sama sekali tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya, menggunakan juga kadang-kadang hadis sahih tapi dipelintir maknanya. Nah, banyak juga contoh-contoh umpamanya mereka berhujjah dengan hadis umpamanya atau dengan Al-Qur'an kadang-kadang mereka. Padahal pemahamannya mereka bawa kepada pemahaman yang mereka inginkan. Contoh umpamanya wa alla istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kenapa saya sebutkan contoh ini?
Karena saya menemukan sendiri tulisan yang menjadikan ayat ini sebagai hujah bagi mereka tentang adilnya thariqat. Jadi mereka berhujah dengan ayat ini kalau seandainya mereka istiqamah dalam agama ini, wa'alla istaqamu ala thariqat. Jika mereka istiqamah di atas thariqat, la'asqainahum ma'an ghadaqah, mereka adalah di akhirat akan diberi minum air yang begitu segar umpamanya. Lalu mereka mengatakan yang maksud thariqat dalam ayat ini kata mereka adalah thariqat sufiyah. Nah, padahal ini tidak ada maksud thariqat sufiyah di sini. Di mana kita bisa memastikan tidak ada di sini? Tidak ada satupun dari sahabat yang punya thariqat-thariqat. Kalau seandainya ayat ini bermakna thariqat yang sufiyah, tentu di masa Rasulullah sudah ada thariqat sufiyah dan juga ada di masa sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian masa sahabat para tabi'in pokoknya. Tidak ada satupun orang yang maksud thariqat ini. Semua ahli tafsir maksudnya adalah thariqat Islam, syariat Islam. Nah, jalan yang benar, siratal mustaqim. Nah, ini contoh. Kadang-kadang bukan hadis dhaif. Apalagi kalau dia sama sekali menggunakan tidak ada dalil mendukung, lalu dia, nah di sini dicelahnya menggunakan hadis dhaif. Tadi ketika dia melegalkan sebuah amalan, dasar untuk sebuah amalan berdasarkan pada hadis dhaif. Apalagi jelas-jelas melanggar lagi hadis yang sahih. Nah, ini lebih fatal lagi. Lebih fatal lagi. Nah, itulah ulama masuk tadi bukan hanya itu saja. Ulama masuk tadi termasuk dalam model tadi memahami ayat Al-Quran untuk digiring kepada pemahaman mazhabnya dia. Nah, contoh tadi kita contohkan orang berhujjah dengan ayat Al-Quran tadi. Atau satu ada pula mazhab mengatakan ya paham orang liberal pun dia hujjah dengan Al-Quran dia. Tapi untuk menggiring kepada pemahamannya yang keliru, yang bertentangan Al-Quran dan sahihah. Contoh dia berhujjah dengan ayat Al-Quran. Ini juga saya baca dalam suatu artikel. Dia mengatakan ya in salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semua salat itu mencegah keji dan munkar. Lalu dia berhujjah dengan ayat ini bahwa kalau kita tidak melakukan perbuatan keji dan munkar, berarti kita tidak perlu salat. Maka mereka mengatakan salat itu hanya wajib bagi orang melakukan perbuatan keji dan munkar. Nah, coba lihat model berdalilnya. Ini kan jelas fatal. Rasulullah SAW adalah orang paling jauh dalam melakukan perbuatan keji dan munkar, nggak pernah meninggalkan salat. Nah, ini kesimpulan begini. Nah, yang dimaksud ulama masuk itu bukan sekadar berdalil dengan hadis dhaif untuk melegalkan hawa nafsu fatwa-fatwanya yang menyimpang dari kebenaran, tapi juga orang-orang yang berhujjah dengan hadis sahih atau Al-Quran, tetapi digiring pemahamannya untuk melegalkan bid'ah-bid'ah, khurafat-khurafat yang dia lakukan, yang dia promosikan kepada masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Alhamdulillah. Ingin kita melanjutkan pertemuan di kesempatan hari ini Ustaz, namun waktu yang menunjukkan sudah 9:30. Takdirnya waktu yang telah disediakan telah habis Ustaz. Mungkin ada ikhtitam atau kesimpulan yang dapat disampaikan untuk para sahabat kerja sekalian. Nah, silakan Ustaz. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas kebersamaan ini pagi hari ini. Semoga Allah selalu menjaga kita dalam kebaikan dan juga meringankan segala penderitaan dan beban saudara-saudara kita yang ditimpa oleh musibah di Sumatera. Dan Allah berikan kepada mereka ganti yang lebih baik dari segala harta benda yang hilang ataupun keluarga mereka yang hilang. Kita mendoakan mereka agar Allah selalu berikan keteguhan mereka dan kesabaran mereka. Tentu juga tidak lupa kepada kaum muslimin secara umum agar kita membantu mereka dengan doa dan sesuai dengan kemampuan kita. Walau kecil, Rp1.000, Rp10.000, mari kita bantu meringankan penderitaan saudara kita tersebut, karena saudara kita itu adalah bagian orang-orang beriman, orang-orang muslim, bagian tubuh yang satu. Idza ishtaka min udhun tada al sairul jasadi bil humma waslis sahri wa tam. Bila ada saudaranya yang mengalami penderitaan, ya sebagaimana tubuh kita, bahwa kita merasakan juga pedih ya penderitaan itu. Maka marilah kita bersama-sama saling meringankan penderitaan saudara kita, dan Allah memberkahi cara segala kebaikan dalam bentuk saudara-saudara kita. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit tadi pertanyaan yang pertama mengatakan kenapa jadi kita katakan bahwa Makkah itu belum berada di kekuasaan Ibnu Saud kecuali setelah tahun 1343 Hijriah. Sedangkan tadi Syekh Zainal itu wafat 1304 Hijriah. Jadi baru berkuasa Ibnu Saud itu 1343 Hijriah. Nah, atau 1924 Masehi. Nah, untuk menambah jawaban tadi, kenapa pemerintah Saudi umpamanya tidak memberikan teguran kepada Zainal, karena memang saat itu Mekah belum di bawah kekuasaan Saudi Arabia. Barakallahu fikum wallahu a'lam. Terima kasih. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas
waktu yang tadi diluangkan untuk kami semua. Pembahasan yang cukup menarik di kesempatan pagi menjelang siang ini, yaitu bantahan dari syubhat atau tuduhan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, yang mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullah khairan pada antum semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan hari ini, yang mudah-mudahan menjadi wawasan tambahan bagi kita semua, mengetahui hakikat kebenaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Al-Musli Semjan Putra hafizahullah taala. Kami undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM.